you, won't dance for you. I sweat, sweat all night with you. Baila, coming in close to you. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaksi Maindut hari ini ya. Semoga semuanya selalu sehat. Oke guys, kali ini Noe mau lihat satu video unggahan dari channel Rakyat Jelata, judulnya Indonesia bukan lagi macan Asia tapi badai dunia. Wah, judul videonya aja udah sangat menarik ya guys ya. Langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, jangan kemana-mana. Sukses besar Presiden Jokowi dalam mengelola ketahanan pangan mendapat apresiasi dunia. Oke, sukses besar Jokowi ya, diakui dunia. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal itu pasti secara signifikan akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, serta air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian secara bersama. Sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan, yaitu sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Dan ketahanan pangan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sebuah negara menjadi negara yang gemah ripah lojinawi. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik itu jumlah maupun mutunya, aman, merata, serta terjangkau. Betul ya guys ya. Ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini, saya sebagai rakyat jelata sangat bangga atas segala pencapaian-pencapaian yang ditorehkan oleh Presiden Jokowi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terus selalu mendapat perhatian serius, termasuk peremajaan alutsista untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjadikan negeri ini negara adidaya. Kekuatan pangan juga sangat mutlak diperlukan. Begitulah kira-kira prinsip dasar dari Bapak Jokowi yang secara serius terus membenahi negeri Indonesia kita tercinta ini dalam segala ketertinggalan. Di era pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, kita selalu impor pangan dari negara-negara lain seperti India dan Thailand. Mungkin Presiden Jokowi berpikir, negeri ini adalah negeri yang subur. Jangankan beras, buah kurma saja bisa tumbuh di negeri ini. Itulah sebabnya Presiden Jokowi secara ugal-ugalan lantas membangun puluhan waduk-waduk raksasa, ribuan embung dan irigasi, yaitu guna untuk menopang tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia. Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara nasional. Bahkan pencapaian kerja Presiden Jokowi ini bukan hanya menjadikan NKRI sebagai negara swasembada pangan untuk negerinya saja, tapi lebih luas lagi, yaitu untuk dunia. Jadi bukan untuk Indonesia aja, guys. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Research Institute atau IRRI atas keberhasilan mencapai ketahanan pangan, khususnya untuk swasembada beras. Menurut Presiden Jokowi, capaian ini tak lepas dari usaha pemerintah dalam membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan embung. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebut Indonesia berhasil mengurangi jumlah impor jagung dan sudah tidak mengimpor beras lagi selama 3 tahun. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar, dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan, dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini. Tahun 2019 kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020
tetap sama 31,3 juta ton. Tahun 2021 juga masih tetap 31,3 juta ton. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO, dilihat oleh IRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Hebat ya. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Sudah dapat sertifikat dari dunia, guys. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Setianto juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia memang tidak pernah mengimpor beras konsumsi. Bahkan, Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir. Kalaupun Indonesia impor beras, itu hanyalah beras khusus yang didistribusikan ke lokasi-lokasi tertentu seperti hotel, restoran, hingga kafe. Beras khusus adalah beras yang tidak ditanam di Indonesia. Adapun peruntukannya adalah untuk kebutuhan hotel, restoran, rumah sakit, sebagai beras kesehatan. Dan kebanyakan memang digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, beras-beras khusus tersebut memang tidak ditanam di Indonesia. Maka, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah mengimpornya dari negara lain. Sedangkan beras yang mencapai surplus di tanah air adalah beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Keren bukan? Ayo drone, jangan nyinyir wae toh. Mbok yo mesem. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Oke, produksi beras nasional. Oke ya guys ya, ternyata Indonesia sudah mampu berswasembada pangan ya guys ya. Jadi ini adalah salah satu prestasi dari Presiden Jokowi ya guys ya, karena beberapa tahun kebelakangan waktu Indonesia dipimpin presiden yang sebelumnya gitu ya guys ya, Indonesia belum yang namanya mencapai swasembada pangan. Artinya gini guys, Indonesia itu menerapkan ketahanan itu bukan hanya dari segi ketahanan keamanan, militer. Negara belum dinilai hebat atau maju kalau dia belum bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya gitunya, warganya ya guys ya. Dan Indonesia sudah membuktikan itu, bahkan sudah diakui sama dunia, dapat sertifikat dari apa tadi ya, IRRI ya dan FAO ya guys ya. Walaupun Indonesia mengimpor beras pun adalah beras khusus itu yang buat dikhususkan untuk kayak hotel, rumah sakit gitu ya, karena di situ kan membutuhkan memang beras yang berkualitas lebih tinggi gitu ya guys ya. Kayak seperti di rumah sakit gitu kan nggak boleh yang namanya beras asal-asalan gitu, yang harus yang kualitasnya benar-benar bagus. Itu ya guys ya, karena prestasi Jokowi selama ini ugal-ugalan kata admin juga tadi ya, mengejar segala ketinggalan yang pernah dialami dulu ya dalam membangun irigasi, membangun bendungan gitu ya. Jadi semua sudah dilakukan sama Pak Presiden Jokowi ya guys ya. Emang Pak Presiden yang saat ini memang luar biasa ya guys ya. Dia sangat cinta banget sama warganya, dia sama negaranya gitu. Bahkan beliau ini nggak mau gitu ya warga negaranya kesusahan gitu ya guys ya. Kita beruntung juga ya, karena di sisi lain negara kita ini negara yang sangat kaya gitu. Bagaimana mungkin penduduknya bisa kekurangan bahkan dalam hal pangan sekalipun gitu ya, karena
kurma pun yang biasanya tumbuh di gurun aja bisa tumbuh di Indonesia gitu guys, karena saking suburnya tanah di Indonesia gitu ya. Oke guys ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari saya. Terima kasih sudah mau mampir menonton video saya. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.